namanya juga ya. Apakah bisa apakah apa bisa apa nih maksudnya? Apa bisa masih kerja daftar P3K? Bisa aja asalkan kalian udah punya minimal pengalaman 2 tahun. Terus kalau misalkan tenaga medis atau kesehatan apa tuh kalau guru itu harus udah punya apa nomor ya STR kalau di apa kalau di kesehatan kalau misalkan di pendidik itu NUPTK ya 2 tahun ya bukan setahun 2 tahun ya batas usia CPNS batas usia 35. Ayo Minca kita mulai. Oke, kita mulai. Nanti kita mau nanya setelah kalian live class, kalian nanti saya akan memberikan waktu selama 1 jam atau 30 menit untuk Q&A tentang CPNS ataupun tentang pekerjaan di dunia pekerjaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendengarkan sampai akhir nanti setelah live class beres, sekalian teman-teman stay tune aja ya sampai akhir acara. Oke, kita langsung saja bersama Kak Putri, ya bener kan? Kak Putri Aulia. Oh iya. Kita bersama Kak Putri Aulia dipersilahkan. Terima kasih Mince, sangat informatif sekali ya untuk info CPNS tahun ini. Halo, selamat malam semua teman-teman. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa malam ini? Saya tuh tadi pas siang sempat kepikiran ya, karena kelas kita ini mulainya malam, dan juga untuk yang di Indonesia bagian sana kan sangat malam sekali ya, kalau mulai jam 8 jadi jam 9. Apakah kalian ini enggak, apa ya, apel, tahu nggak sih apel? Kalau orang Bandung kan bilangnya apel ya, kalau ketemu pacar. Apa kalian nggak main gitu? Nggak keluar? Soalnya kalian tuh, apa ya, selalu rajin gitu ikut kelas malam. Nggak punya pacar. Teman-teman masih ada yang bekerja, ada yang shift malam? Nganggur, Kak? Oke, nggak apa-apa, masih jadi buah-buahan ya. Untuk teman-teman yang masih jadi manusia lagi, yang sudah jadi manusia dan bekerja, semoga kalian nggak kelelahan untuk kelas malam ini, karena soalnya juga akan panjang-panjang seperti biasa. Kita akan belajar tentang profesionalisme, dan tadi saya lihat juga untuk yang pretestnya cukup mudah dan banyak yang jawab betul. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu nih, teman-teman kalau di kelas ASN ini paling suka kelas apa nih? Kalau yang paling banyak suka kelas TIU dan TKD, saya akan tercengang sekali karena itu membutuhkan effort untuk mikirnya. TIU, wih TIU nih. Jangan-jangan kalian sangat suka kelasnya Kak Dwiki ya? Matematika, oh ini sangat amazing sekali kalian. Oke, kebanyakan TIU ya. Apa yang membuat kalian suka akan TIU, teman-teman? Kak Putri mana nih? Kak Putri kan ada 2. Oke, sekalian saya share dulu ya untuk PowerPoint-nya, kalian boleh jawab. Oke, mungkin karena TIU itu langsung straight to the point ya, nggak basa-basi kayak TKP, karena TKP membutuhkan mata yang melek buat bacanya, sedangkan untuk TIU mungkin kita hanya bergumul dengan angka-angka. Oke, apakah sudah muncul untuk PowerPoint-nya? Oke, saya perbesar dulu. Untuk yang pernah ikut kelas tentang profesionalisme, pastinya sudah tahu ya, ini cukup mudah dan juga memang profesionalisme ini mencakup semua materi yang ada di TKP, mau itu pelayanan publik, TIK, ataupun bukan sosial budaya, jaring kerja, itu biasanya mencakup juga tentang profesionalisme, tetapi yang dikecualikan itu adalah sosial budaya dan juga anti radikalisme. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nanti ada soal tentang pelayanan publik ataupun jejaring kerja, pasti hal itu juga menyangkut tentang kompeten dan juga profesionalisme. Jadi mirip-mirip gitu soalnya. Cuma untuk yang menonjol di profesionalisme ini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, terutama tentang diri kita sendiri nih. Biasanya profesionalisme ini juga menekankan tentang kompetensi diri sendiri. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Ini ada cara cepat untuk jawab yang profesionalisme. Saya nggak mau pilih Firman, Bang Messi, atau siapapun itu.
Oke, di sini teman-teman bisa screenshot, lalu kita akan mulai ke soal yang baru. Saya move on ke slide berikutnya ya. Oke, seperti biasa saya akan kasih waktu beberapa puluh detik. Nanti kalau kalian sudah siap polling, bisa kasih tahu di kolom komentar supaya kita nggak terlalu cepat. Sorry. Oke, saya buka pollingnya. Oke, saya tutup. 1, 2, 3. Nah, teman-teman saya share dulu ya. Tadi ada yang bilang di komentar, tadi belum di screenshot. Ini kelas premium kan? Betul nggak? Kalau misalkan kelas premium berarti nanti bisa di-download attachment-nya berserta semua isinya ya, bukan hanya yang slide awal. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini teman-teman yang paling banyak dipilih adalah opsi A dan kita akan bahas dulu untuk yang pertama. Meminta A mengecek kembali dokumen tersebut untuk menemukan kejanggalan dan bukti pasti. Bener gak nih untuk opsi yang ini jawabannya A? Untuk yang jawab A, coba saya pengen tahu teman-teman kenapa memilih opsi yang A. Nanti kita samakan persepsi ya. Saya akan kasih dulu beberapa detik untuk kalian mengetik ya, supaya tahu. Mengecek kembali, karena aksi nyata, Kak. Kayaknya semua ini aksi nyata ya, realistis. Oke, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan di soal adalah, suatu hari A menemukan dokumen yang berisi rincian belanja fiktif dan jumlahnya puluhan juta. A tahu bahwa itu adalah ulah senior yang pindah divisi. Ketika kita menemukan sesuatu yang memang kita tahu nih dan sadar bahwa itu fiktif, berarti itu sudah ada kejanggalan. Nah, untuk opsi yang A ini meminta A mengecek kembali dokumen tersebut untuk menemukan kejanggalan. Berarti kita harus memastikan berapa kali nih? Kan udah tahu itu janggal, lalu apalagi yang harus dipastikan di sini? Nah, kalau untuk opsi yang A ini, kita akan lihat dulu pembahasannya. Kenapa di sini poinnya kurang tepat? Karena melakukan cross-check ini menjadi positif dan memang perlu dilakukan. Tetapi, kejanggalan itu sendiri kan sudah jelas karena rincian belanja yang fiktif. Kita mau cari apa lagi nih? Kecuali kejanggalannya itu adalah dokumen asli disatukan dengan dokumen fiktif. Jadi kita harus memilih dan memilah mana yang memang janggal, kayak gitu. Nah, sedangkan ini memang udah ganjil semua isinya, teman-teman. Nah, untuk opsi yang B, menyarankannya untuk bicara pada senior. Kalau misalkan kita memilih opsi yang B, tadi ada berapa ya? 19 orang. Di sini dikhawatirkan adalah si senior pertama nggak mau ngaku, kedua dia mengelak, sama ya mengelak dan nggak mau ngaku. Nah, kedua dia bisa memanipulasi ataupun bisa membohongi kita. Oh, saya nggak tahu nih, emang kamu dapat dari mana gini-gini. Jadi seperti menghindari masalah. Kalau misalkan kita langsung ke orangnya, karena kan kalau misal dia terbukti kita tahu bahwa itu ulah si senior, lalu kita tanya langsung, dikhawatirkan tidak mau mengaku dan malah melebar kemana-mana, lalu masalahnya tidak selesai. Kayak gitu. Terus untuk opsi yang C tadi berapa ya? 71 orang, banyak nih teman-teman. Tapi sayang ya kalah sama yang opsi A.
Untuk opsi yang C, meminta A untuk melapor pada atasan. Nah, ini langsung kepada intinya. Kenapa? Karena di sini kita memberikan saran yang sesuai dengan kondisinya. Lalu, kita juga menekankan tentang integritas dan kejujuran di sini. Kita nggak mau masalah ini melebar kemana-mana, karena dikhawatirkan ketika kita lebih baik membicarakan ini ke senior, bisa jadi itu hanya memanipulasi kondisi kita. Lalu lebih baik kita melaporkannya sebagai tindakan real. Terus untuk opsi yang D tadi, 21 orang. Saya sendiri yang akan melapor. Nah, kalau kalian sendiri yang akan melapor, emangnya itu suatu kewajibankah, kewajiban utama kalian melapor, sedangkan di sini yang menemukan dokumennya adalah teman kalian. Jadi kalau misalkan kalian ada dalam situasi ini, pastikan kalau mau terlibat, ya kalian melibatkan si penemu utamanya, bukan hanya bertindak sendiri, karena dikhawatirkan ketika kita bertindak sendiri, lalu dipintai pertanggungjawaban ataupun ditanyakan sesuatu, kita tidak bisa sepenuhnya menjawab secara maksimal, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk yang terkecoh untuk soal pertama ini gimana perasaannya? Apakah greget atau ada yang mau disampaikan dulu? Greget. Enggak ya? Oke, kurang konsen mungkin karena sedikit ngantuk ya. Tapi jangan ngantuk teman-teman, soal kita masih panjang-panjang. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Soalnya ada 10. Oke, gimana? Sudah siap polling belum? Oke. Selalu ya yang komen pertama polling itu Thalasmaida, karena saya selalu aware. Thalasmaida berarti bacanya sangat cepat. Saya akhiri di polling 65%. Oke, sudah. 65% ya. Oke, 68. Untuk jawab yang opsi A ini hanya 8 orang. Segera memanggil ketua OSIS, sebentar, dan menegurnya langsung di hadapan wali murid agar transparan. Oke, mungkin untuk 8 orang tadi terkecoh karena ada kata transparan di sini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menegurnya langsung, dikhawatirkan kondisinya tidak terkendali karena di sini si wali muridnya ini udah kesel duluan. Kalau misalkan yang dihadapannya itu adalah siswa yang notabene masih di bawah umur dan kadang tidak tahu cara menilai situasi, tidak tahu cara menghadapi seseorang yang sedang bermasalah, dikhawatirkan juga situasinya di luar kendali kita. Makanya untuk opsi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Untuk opsi yang B, memanggil ketua OSIS dan menanyakan apakah betul siswa Z adalah anggota atau bukan. Nah, kalau untuk opsi B ini hanya sekadar memastikan aja, cuma untuk konfirmasi. Makanya untuk opsi B juga bukan jawabannya yang tepat, teman-teman. Opsi yang C, memanggil Z apakah ia pulang telat karena kegiatan OSIS atau lainnya. Pastinya kalau kita ada di posisi seperti ini, kita ingin memanggil keduanya ya, baik si ketua OSIS ataupun si anak Z ini. Tetapi kalau untuk opsi yang C, hanya memanggil Z, dikhawatirkan itu kayak lebih ke interogasi. Bener gak sih kamu pulang telat karena kegiatan OSIS gitu? Belum lagi kan orang tuanya percaya bahwa Z ini pulang telat itu karena OSIS. Jadi untuk jawaban yang C juga belum tepat.
Karena di sini terkesan tidak percaya, padahal pembina seharusnya kan tahu kegiatannya. Jadi untuk yang C juga bukan jawaban yang kita cari. Nah, untuk opsi yang D, teman-teman menjawab mayoritas opsi D, memberikan penjelasan untuk menengahi. Kenapa di sini jawabannya D? Karena sudah jelas ya, ada keywordnya di sini, yaitu menengahi. Selain itu, di sini juga menekankan bahwa kita tetap profesional sebagai guru, bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pembina OSIS. Menengahi supaya kita tahu bahwa kegiatan OSIS itu berjalan sesuai dengan kegiatannya dan juga supaya si ketua OSISnya itu tidak dihakimi secara sendiri gitu oleh wali muridnya. Jadi memang betul untuk opsi C jawabannya 5 poin karena menengahi masalah dan juga tidak langsung menegur ataupun ikut tersulut emosi. Kita bisa ngehandle dulu nih emosi kita, nggak ikut-ikutan kesal karena wali muridnya. Terus untuk opsi yang D, meminta ketua OSIS memberikan penjelasan. Nah, kekurangan untuk opsi yang E ini adalah kita tidak terlibat langsung. Mungkin inilah lebih tepatnya kita hanya mendengarkan aja, kita cuma stay di pinggirnya dan mendengarkan ketua OSIS memberikan penjelasan. Ini kurang bagus sebagai pembina karena tidak terlibat langsung. Siapa di sini yang menjadi guru di sekolah, teman-teman, dan menjadi pembina suatu kegiatan? Mungkin pernah juga ya menghadapi situasi ini ketika ada orang tua murid yang sedikit cranky, rewel. Teu aya teteh ayeuna naon atuh? Oke, saya buka pollingnya. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Saya share dulu. Untuk opsi A hanya 9 orang nih. Padahal sebetulnya opsi A kalau nggak salah poinnya cukup lumayan kok. Suara saya ada nggak, teman-teman? Ada, oke ya, aman. Nah, kita lihat dulu. Yang A, menerima tugas tersebut dan minta cuti. Saya ditambahkan harus menghadiri rapat. Kalian pernah nggak dalam situasi seperti ini terus diganggu? Biasanya ini budak-budak korporat yang atasannya suka nggak tahu diri ya. Pas kita cuti, tiba-tiba ada, tolong dong ini itu gitu. Tapi sangat menyebalkan ya teman-teman. Kalau di situasi nyata pasti kita nggak mau sih melakukan ini. Oke, kita akan lihat dulu untuk opsi yang A. Poinnya 4 teman-teman, tapi sayang cuma 9 orang. Kenapa untuk opsi A ini poinnya cukup bagus? Karena bersedia melaksanakan instruksi itu yang pertama. Tetapi tambahan cuti perlu dipertimbangkan jika rapatnya tidak sampai setengah hari. Sebetulnya untuk meminta cuti tambahan itu hak kita, karena pertama cuti kita sudah dilanggar. Kita harus ikut menghadiri rapat, padahal itu bukan tugas kita nih. Jadi nggak apa-apa untuk opsi yang A ini kita minta tambahan cuti, tapi perlu juga dipertimbangkan. Kalau misalkan rapatnya hanya 1-2 jam, berarti nggak perlu minta lagi. Tapi sayang nih teman-teman, cuma 9 orang yang jawabnya. Lalu terkecoh di opsi yang B. Membatalkan cuti saya, apakah harus seprofesional dan seintegritas ini? Ini lebih ke mengorbankan diri ya teman-teman untuk opsi yang B. Membatalkan cuti saya agar bisa menghadiri rapat dan melakukan laporan di kantor. Oke, untuk yang terkecoh dengan opsi B, sebetulnya mungkin kalian membacanya berpikir itu adalah jawaban yang tepat karena ada kata
membatalkan, kedua melakukan laporan di kantor. Padahal laporan itu bisa jadi kita lewat telepon aja, karena kan itu pastinya si atasan udah tahu rapatnya soal apa dan bagaimana prediksinya kayak gitu. Lalu karena di sini walaupun ingin memaksimalkan pekerjaan kita yaitu menghadiri rapat, tetapi nggak perlu sampai dibatalkan cutinya, karena kan cuti kita beberapa hari. Berarti ya kita bisa tetap aja melaksanakan cuti kita gitu. Jadi untuk opsi yang B ini kurang tepat, teman-teman. Terus tadi yang opsi C ini ada 32. Cukup banyak loh yang 32 orang menjawab opsi C, menghadiri rapat dan segera menyelesaikannya agar cuti. Nah, ini yang terkecoh mungkin juga karena ada kata menghadiri rapat. Tetapi untuk yang C ini, kan kita nggak punya kuasa apa-apa, kita bukan penyelenggara rapatnya, bukan ketua rapatnya, dan juga kita cuma sekedar menjadi peserta rapat saja. Jadi kita nggak punya kuasa untuk menentukan waktunya. Selesai dong, atau kita mulai sekarang ya, itu nggak bisa teman-teman. Jadi jangan terkecoh lagi ya untuk yang jawab opsi C. Lalu untuk opsi D, menolak dengan halus dan akan minta rekan saya menggantikan untuk menghadiri rapat. Sebetulnya ini boleh aja dilakukan, karena bisa menjadi solusi tercepat dan memang kita punya hak untuk itu, tetapi baiknya kita lakukan sendiri kalau memang itu instruksinya secara langsung, karena kan atasan menelpon langsung ya teman-teman, jadi harus dilaksanakan. Jadi yang tadi itu kebanyakan memilih opsi E, dan memang betul jawabannya ada di opsi E, karena di sini win-win solution. Pertama, kita tidak mengabaikan instruksi atasan, dan kita tetap bisa menikmati waktu cuti kita tanpa harus membatalkan dan tanpa harus meminta waktu tambahan. Kalau misalnya ada orang meninggal gimana? Gimana maksudnya kalau ada orang meninggal? Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, doanya jelek. Oke, saya tutup di 70%. Saya tadi baca komentar yang atas, siapa itu Devira, teman-teman? Apakah ada tutor namanya Devira? Pacar. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk jawaban yang kali ini tidak terlalu kompetitif ya, karena mayoritas hanya menjawab opsi yang A dan B, maka kita akan membahasnya untuk 2 poin aja. Oke, teman-teman, untuk opsi yang A, akan bertanggung jawab sepenuhnya karena sebagai atasan harus bisa mengambil resiko. Beneran nih kalau kalian ada di posisi seperti ini, terus yang ngelakuin kesalahan itu bawahan, tapi kalian yang ditekan bakal menjadi yang bertanggung jawab sepenuhnya? Menurut saya mungkin kalian akan berpikir lagi ya, dan kalaupun ada soal yang seperti ini nanti di tes aslinya, sepertinya ini juga bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena di sini kita ingin mengedepankan integritas, yaitu menunjukkan tanggung jawab kita karena memang berkaitan dengan tanggung jawab juga. Tetapi dalam hal ini kurang tepat, karena hanya akan membuat bawahan kita ini lalai, karena yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah kita, padahal kita nggak salah, yang salah adalah si A, misalkan bawahan kita. Kalau kita ambil semua tanggung jawabnya, nanti si A ini apa dong konsekuensinya? Nggak ada konsekuensi yang akan dia terima. Oleh sebab itu, untuk opsi yang A ini bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Dan yang mayoritas jawab di sini adalah opsi B, dan memang betul jawabannya ada di opsi B. Kita lihat mengatakan apa yang saya tahu. Oke, kenapa di sini jawabannya mengatakan apa yang saya tahu? Karena di soal sudah dikatakan bahwa Anda juga ikut ditanya. Berarti Anda ikut diinterogasi. Ya jawab aja
kadarnya, bukan ala kadarnya ya. Jawablah sesuai kapasitas yang kita tahu, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan hal-hal yang memang kita ketahui sebagai atasan. Jadi nggak berlebihan juga. Dan di sini kita kooperatif. Kenapa? Sekalipun kita ikut ditekan, tetapi kita bisa bekerja sama supaya permasalahannya ini bisa secara transparan dan bisa segera diselesaikan. Kayak gitu, teman-teman. Kenapa tes TKP sulit dipahami? Karena bahasanya lebih formal dan juga terkadang ceritanya itu berbelit-belit supaya mengecoh si pembacanya. Kenapa yang E4? Kita lihat yang E ini ada 16 orang jawabnya. Meminta tim audit melakukan penyelidikan mendalam sebelum menuduh saya lalai. Oke, di sini bisa menjadi pembelaan diri supaya si tim audit ini sebelum menuduh lebih baik kalian pastikan dulu nih masalahnya betul atau enggak. Karena tim audit ini sudah menuduh artinya mereka menganggap bahwa atasan sudah ikut terlibat. Tetapi yang di sini juga kekurangannya adalah yang poin plusnya adalah baru akan kooperatif, tetapi kekurangannya ini adalah kita tetap lalai sebagai atasan karena tidak memperhatikan sepenuhnya pekerjaan bawahan kita sehingga ia bisa memasukkan data, teman-teman. Jadi di sini lebih ke kayak sama-sama apa ya? Bukan menyalahkan juga, tetapi tidak mau menyadari kesalahannya secara betul-betul, padahal dia juga lalai sebagai atasan. Kayak gitu, jadi kekurangan poin E nggak lebih baik dari yang B, karena poin B ini kita mau menjawab sesuai kapasitas dan ikut bertanggung jawab sebagai atasan sesuai dengan posisinya. Oke, kita akan ke soal berikutnya ya teman-teman. Menerima dan lapang dada. Senang dong. Oke, saya akhiri pollingnya karena sudah 70%. Ini sangat kacau sekali ini menerimanya dengan senang hati dan lapang dada. Oke, kalau misalkan kita di dunia nyata pastinya ini udah hal biasa ya menerima dengan lapang dada. Karena ya dikasih cuma-cuma gitu. Gak usah menyangkut pautkan ini dengan kasus kita. Nah, teman-teman, kita lihat dulu untuk hasilnya. Yang cukup kompetitif di sini adalah opsi A dan juga yang D. Benar gak sih yang D, teman-teman? Sebetulnya untuk jawaban mayoritas itu misal yang paling banyak dipilih belum tentu selalu betul ya. Nah, kita akan bahas dulu untuk opsi yang A, C, lalu yang D. Karena yang B ini hatinya sedikit. Kenapa ada yang jawab B ini, teman-teman? Padahal kan itu udah tentu salah ya, dan pasti akan ada polemik setelahnya. Kita lihat untuk yang A. Jawabannya tepat, tapi tadi hanya 99 orang. Kenapa di sini poinnya 5? Karena kita bertindak sigap dan juga tetap profesional demi menjaga integritas dan nama baik kita sebagai penyidik kejaksaan, serta tetap netral mengurus kasusnya. Sekalipun di soal tidak dijelaskan bahwa si sepatu dan tas mewah itu untuk apa, tetapi kan ini ada kasus ya yang harus kita urus. Ketika misalkan kita diberikan sesuatu, walaupun itu oleh teman kita, tetapi ia memiliki kaitan dengan hal-hal yang kita urus dalam pekerjaan dan kasusnya sensitif, maka baiknya kita tolak saja. Supaya apa? Pertama, menghindari gratifikasi. Kedua, menghindari pemanfaatan dari orang yang memberikan hal-hal tersebut kepada kita. Takutnya ketika kita menerima, lalu orang tersebut oh, berarti dia mau menerima barang dari kita, oke lah kita bisa manipulasi dikit, kita bisa manfaatkan keberadaannya ataupun posisinya. Jadi untuk opsi A ini
Poinnya betul, karena kita bersikap tegas dan juga tahu diri lah istilahnya. Jangan sampai kita hanya terbuai dengan barang-barang seperti itu. Yang A nggak tegas, Kak. Kenapa nggak tegas? Karena khawatir termasuk privasi. Untuk sebetulnya jawaban yang tegas itu tidak selalu eksplisit, teman-teman. Bisa kita lihat di kalimatnya seperti apa gitu. Karena ketegasan itu terkadang juga sifatnya implisit. Yang penting kita bisa menandakan aksi nyata untuk menolak hal tersebut. Lalu untuk opsi yang C, memintanya untuk memberikan hadiah jika kasusnya sudah selesai. Nah, ini juga sebetulnya sedikit sus ya. Sus ya, kalau anak IG bilang sus. Kenapa? Walaupun misalkan nanti kasusnya udah selesai, tapi ketika kita meminta kembali hadiah yang diberikan, takutnya ini juga menjadi hal-hal yang akan menjadi masalah. Misalkan si teman kita ini menang nih kasusnya, walaupun secara adil, tetapi ketika kita meminta hadiahnya setelah selesai perkara, terus orang lain tahu, oh dia mah menang kasus karena dikasih hadiah gini-gini. Nah, itu juga akan menjadi polemik dan mencurigakan. Jadi untuk opsi C juga belum tepat. Terus tadi yang paling banyak dipilih adalah opsi yang D, 126. Menolak dengan tegas karena akan dianggap korupsi dan nepotisme. Untuk korupsinya mungkin memang betul, karena bisa menjadi tindakan suap. Tetapi nepotisme di sini salah, karena tidak ada hal-hal yang menyangkut pautkan tentang relasi ataupun privilege untuk mendapatkan suatu jabatan ataupun posisi di pekerjaan. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Teman-teman harus berhati-hati ya, jangan sampai terkecoh hanya karena satu kata yang menurut kalian familiar dan itu betul, bukan berarti kalimat selanjutnya itu betul juga. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Nah, sebelum itu teman-teman harus diperhatikan dan hati-hati ya, karena ada beberapa kasus yang nilai TKD-nya bagus, nilai lainnya bagus, tetapi nilai TKP-nya tiba-tiba kurang 1 atau 2 poin itu menjadi tidak lulus gitu. Terus teman-teman yang nganggap, TKP mah gampang. Emang sih ada beberapa kasus yang soal TKP-nya mudah dan menurut kita itu paling gampang di antara tes lainnya. Tapi jangan terlalu gitu juga. Khawatirnya ketika terlalu menganggap mudah, terus kitanya terbuai, jadi gagal tesnya. Oke. Dia harus hati-hati, harus selalu melek matanya. Iya betul, ting-ting. Ayo ting-ting. Oke, saya buka pollingnya ya. Tuh, jangan kirim-kirim foto ataupun GIF ya, teman-teman, supaya yang lainnya bisa fokus. Itu foto siapa? Oke, tadi ada yang nanya, Kak, tips baca soal panjang. Sebetulnya kalau untuk soal TKP ini kita harus bisa membedakan dulu jenis soalnya. Biasanya emang bisa terlihat antara profesionalisme, pelayanan publik, jejaring kerja, ataupun TIK. Nah, yang paling signifikan adalah yang membedakan antara TIK dan sosial budaya. Itu paling mudah dibedakan. Jadi teman-teman pertama harus ngerti dan paham cara membedakan materi, lalu kita baca bukan hanya 1 kali, tetapi 2 kali, supaya jawabannya itu nggak terkecoh. Oke. Saya tutup pollingnya, teman-teman. Oke, jawaban yang dijawab hanya opsi A dan B. Jadi kita akan fokus ke situ ya. Walaupun ada C, D, E, tapi cuma sedikit. Kita skip aja. Nah, untuk yang opsi A, menyampaikan pada rekan saya bahwa atasan meminta segera bertemu. Untuk opsi yang A ini sebetulnya cukup mendekati jawaban yang kita cari, tetapi di sini hanya sekedar memberikan info bahwa atasan meminta bertemu.
Padahal yang menjadi inti masalah adalah dia yang menjadi trending topik nih, yang jadi bahasan di rapat. Jadi harus diberitahukan juga bahwa dia ini ditegur atasan. Supaya apa? Supaya jelas. Jadi pas dia ketemu atasan nggak langsung apa ya istilahnya, watados, tau nggak kalian watados, wajah tanpa dosa gitu. Seenggaknya dia punya persiapan. Nah betul yang Kak Desiana bilang, yang A kurang lengkap. Dibandingkan opsi yang B, jawabannya betul. Kenapa? Karena di sini kita menyampaikan instruksi atasan dan juga menyampaikan bahwa ia mendapatkan teguran supaya ia juga bisa aware sebelum ia bertemu atasan dan juga menyampaikannya sesuai kondisi supaya alasannya jelas sebelum ia bertemu atasan. Jadi teman-teman yang menjawab opsi A terkecoh ya tadi 116 orang dan jawabannya juga cukup mendekati yang B, tapi nggak apa-apa, ini nilainya masih bagus. Oke. Kayak bagian profesionalisme di sini di mana, Kak? Di sini kan nih, atasan meminta supaya saat hadir nanti ia diminta datang menemuinya langsung. Nah, di sini kita sebagai yang hadir di rapat, kita bisa menyampaikan instruksi atasan. Kenapa? Karena kan yang tadi saya bilang profesionalisme ini menyangkut dalam banyak materi, teman-teman. Jadi bisa jadi ke jejaring kerja juga ataupun hal-hal yang memang menyangkut tentang kompetensi kita. Kompetensi kita di sini maksudnya apa? Karena bukan kompetensi ya, kompeten. Kalian tahu sifat kompeten nggak sih? Bisa menyesuaikan dengan situasi, kayak gitu. Apa? Kalau jawaban kompetennya tadi kurang jelas, bisa dicari lagi. Saya tutup di 60%. 1, 2, 3. Oke, pas 60%. Jawabannya ada semua jawaban nih, tapi yang paling banyak ada di opsi yang D. Karena opsi A cuma 6 orang, saya akan langsung ke opsi yang B ya teman-teman. Meminta rekan saya yang mengadukan untuk sama-sama hadir saat saya bicara dengan atasan supaya saya bisa membela diri. Boleh aja nih kita membela diri teman-teman, karena memang itu hak kita. Tetapi untuk opsi yang B ini jawabannya kurang tepat. Walaupun bagus ya di sini masih 4 poinnya. Karena Anda punya hak untuk membela diri, tetapi terkesan seperti mengkonfrontir rekan Anda supaya memperebutkan benar atau salahnya. Mengkonfrontir di sini adalah apa ya maksudnya? Seperti sama-sama nggak mau kalah juga gitu, walaupun niatnya membela diri. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita bisa bicara dengan atasan supaya masalahnya ini jelas dan kita bisa memberitahukan langsung. Lalu untuk yang menjawab opsi yang D, kita langsung ke opsi D ya teman-teman. Menyampaikan alasan di balik tuduhan rekan saya dan atasan bisa mengeceknya langsung. Kenapa di sini poinnya 5? Karena memberikan pembelaan diri disertai fakta dan alasan serta cek dan recheck ataupun cross check ya yang dilakukan pada kepala ataupun subkontraktornya. Sedangkan untuk yang opsi B tadi kekurangannya adalah di sini tidak melakukan cross check. Harusnya kita bisa memberitahukan atasan supaya Bapak bisa cross check dulu kok di sini. Sedangkan di sini langsung sama-sama bicara pada atasan supaya bisa membela diri. Nah, di sini kesannya apa ya? Bukan nggak mau kalah juga sih, tetapi kurang tepat dilakukan. Ada cara yang memang lebih profesional dan bisa menekankan bahwa kita memang tidak bersalah tanpa harus menggiring si yang mengadukan itu lagi.
nggak boleh nyuruh atasan ngecek sendiri, ya bukan ngecek ke lapangan teman-teman, tapi ngecek ke subkontraktornya ataupun ke orang-orang di lapangan, kan teknologi sudah canggih. Ada memang pengecualian, kita harus melibatkan atasan supaya apa? Supaya pekerjaan kita tetap bisa berjalan secara maksimal dan memang sesuai. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Ya, langsung ke atasan, karena diaduinnya kan ke atasan. Oke, saya tutup. 1, 2, 3. Karena jawaban yang cukup variatif ada di opsi A, B, dan E, maka saya akan membahas ketiga opsi tersebut saja ya teman-teman. Untuk yang menjawab opsi A, ada 24 orang meminta anggota saya untuk tetap bekerja dengan pikiran jernih dan stabil walau baru ditimpa musibah. Di sini niatnya supaya kita dan rekan kita ini tetap sama-sama bisa profesional dalam kondisi apapun, tetapi kurang memberikan empati. Jadi untuk opsi yang A ini, poinnya hanya 3, karena mengingatkan anggota kita supaya tetap bisa bekerja secara maksimal, tapi kurang menyampaikan inti teguran dan juga tidak memberikan dukungan moral. Harusnya di sini disampaikan juga teguran, supaya apa? Supaya kita tetap amanat menyampaikan apa yang atasan kita beritahukan. Lalu untuk yang opsi B, nah mayoritas menjawab opsi B dan memang betul jawabannya tepat, menyampaikan teguran yang dikemas dengan nasihat dan memberikan dukungan baginya. Selain di sini menjelaskan tentang profesionalisme kita, menyampaikan instruksi atasan, kita juga bisa memposisikan sebagai ketua tim supaya kita tetap bisa mengayomi anggota kita dan memberikan teguran itu dikemas dengan nasihat yang memang bisa lebih mudah diterimanya, karena menyesuaikan juga dengan kondisinya yang sedang ditimpa musibah. Dan poin plus lainnya adalah kita memberikan dukungan ataupun simpati, supaya teman kita ini tetap bisa bekerja dengan baik. Lalu untuk opsi yang E, tadi ada 23 orang menyampaikan teguran saat ia sudah benar-benar stabil dan pulih kondisinya. Sebetulnya ini boleh menjadi alternatif lain, teman-teman, dan memang ketika kita menjadi orang yang nggak enakan, kita pasti memilih opsi yang E. Tetapi kekurangannya adalah di sini menyampaikan teguran dengan kita bisa menyampaikan teguran dengan bahasa kita sendiri tanpa harus menunggu kondisinya stabil atau pulih. Karena di sini kita ingin supaya ia tetap bisa bekerja secara maksimal segera mungkin. Jadi nggak harus menunggu sampai pulih, karena memang dalam kondisi bekerja kita harus bersikap profesional apapun situasinya. Ketika kita tertimpa musibah, tetapi kalau atasan sudah memberikan teguran, maka itu harus disampaikan segera dan memang kita harus bisa pulih kondisinya langsung, terlepas dari bagaimanapun kondisinya. Oke, tadi apa? Yang B kurang tegas. Nah, teman-teman, di sini sebetulnya kita tidak perlu menjawab opsi itu harus selalu tegas. Biasakan kita baca dulu soalnya, harus disesuaikan dengan situasi. Inti dari profesionalisme itu adalah menyesuaikan situasi dan kondisinya, bagaimana kita bisa masuk ke sana tanpa harus melanggar aturan, tanpa harus menyakiti orang lain, tetapi kita tetap bisa menjaga integritas kita. Itu ya, teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Boleh, Kak Taufik.
Tapi ini boleh itu bukan selalu menjadi patokan, harus dibaca lagi soalnya, apakah itu urgent atau enggak. Oke, polling ya teman-teman. Oke, saya akhiri pollingnya. Akan bahas dulu dari yang opsi pertama, pergi ke rumah sakit dan meminta rekan saya untuk mengurus pertemuan dengan kepala dinas. Kita lihat apakah pembahasannya betul. Nah, sayangnya untuk yang opsi A ini poinnya hanya 3. Poin plusnya adalah kita memprioritaskan keluarga karena memang anak kita jatuh dan pastinya kita khawatir. Tapi baiknya kita menghubungi dulu kepala dinas soal kondisi kita yang mendesak supaya rekan kita bisa menghandle dan juga kepala dinas tahu bagaimana nanti si urusannya itu ditangani oleh teman kita. Sedangkan untuk yang opsi A ini kurang memberitahukan info kepada kepala dinas, jadi hanya meminta menghandle oleh teman kita aja. Nah, sedangkan untuk opsi yang B, 19 orang nih yang jawab. Meminta jadwal ulang pertemuan karena kondisi darurat anak saya. Untuk opsi B, poinnya bagus, tapi sayangnya cuma 19 orang. Sebetulnya ini boleh saja dilakukan teman-teman, tapi pastikan dulu kepala dinasnya setuju atau enggak. Jangan sampai cuma sepihak saja. Nah, untuk opsi yang C, memutuskan untuk menunda pertemuan dan pergi ke rumah sakit karena anak saya lebih penting. Untuk opsi C ini poinnya bukan sangat ya, kurang bagus karena anak kita memang penting dan juga harus menjadi prioritas, tetapi memutuskan sepihak juga kurang baik. Kita harus tetap profesional, mengabari kepala dinas atau setidaknya kita meminta rekan kita menggantikan. Lalu untuk opsi yang D, menanyakan kondisi anak saya dan jika memungkinkan maka akan bertemu kepala dinas dulu. Untuk opsi yang D ini bisa menjadi win-win solution karena kita bisa mengurus situasi tanpa merasa gugup ataupun khawatir dan tetap profesional dalam situasi sulit. Karena kita tuh apa ya? Kalau ada orang Sunda di sini tahu pasti istilah cover. Cover itu merasa ribet dengan sesuatu tapi nggak tahu harus menghandle-nya gimana. Nah, sedangkan untuk opsi D ini kita tahu cara menghandle dan memanage-nya. Kayak gitu, teman-teman. Kan sudah tahu darurat. Jatuh apakah selalu darurat, teman-teman? Kalau hanya lutut yang terluka dan tergores, apakah itu suatu urgensi? Ini meninggalkan pekerjaan. Kalian boleh meninggalkan pekerjaan, tetapi lihat dulu soalnya teman-teman, jangan selalu poin itu dijadikan patokan. Oh, ini boleh nih, berarti nanti jawaban di soal aslinya kita juga boleh. Teman-teman harus melihat dulu situasi kondisi dan terutama studi kasusnya yang ada di soal, teman-teman. Kondisinya operasi, ya pastinya kita memilih untuk menemui anak kita ya, teman-teman. Oke. Ini satu soal terakhir. Jadi teman-teman harap fokus ya, supaya jawabannya tepat lagi.
Oke, saya tutup poinnya 1, 2, 3. Oke, saya share. Apa di sini ada yang menjadi pegawai lapas atau sipir atau pernah mengunjungi seseorang di lapas? Teman-teman pernah ke lapas kah? Kalau pernah berarti kalian tahu situasinya ya, ketika kita mau menjenguk pasti harus masuk ke pos-pos yang membayar tiap posnya. Kalian harus bayar gak sih? Gak ada bayar. Oh, enggak. Oh, oh bukan ini ya, bukan lapas narkoba. Oke, mungkin kalau zaman sekarang itu nggak bayar ya teman-teman, tapi kalau beberapa tahun lalu ketika ya situasi yang membingungkan saat kita mau nengok di lapas itu biasanya kalau ini nggak tahu ya nggak semua orang di lapas sih, tapi kalau orang-orang yang oknum itu biasanya ketika mau mengunjungi kerabat ataupun teman suka dimintain uang dulu, apalagi kalau misalkan mau menitipkan makanan biasanya harus dimintai sesuatu dulu si yang datangnya. Tapi kayaknya sekarang udah enggak nih teman-teman, udah lebih baik ya sekarang lapas dan juga penjara di kita nih. Iya, pengalaman pribadi mengunjungi saudara. Oke, kita akan lihat dulu. Untuk yang opsi A ini paling banyak dipilih. Kita akan lihat untuk opsi yang A. Sayangnya untuk opsi yang A bukan jawaban tepat, teman-teman, karena poinnya 3, memintanya untuk menyimpan bungkusan tersebut di pos pemeriksaan dan mengambil lagi saat selesai membesuk. Di sini kenapa poinnya 3? Karena pertama kurang tegas dan bisa jadi itu adalah modus menyelundupkan barang terlarang. Kalau misalkan kita udah tahu kan di lapas itu ketat ya, selalu ada aturan kalau misalkan mau bawa sesuatu itu harus dibuka dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan ini udah pasti diumpetin, berarti kan di situ ada yang janggal gitu. Berarti kalau hanya memintanya menyimpan lagi, menyimpan saja lalu bisa dibawa lagi nanti pas pulang, itu bisa jadi modus gitu dan memang sebaiknya kita sita aja langsung, apalagi kan di lapas sudah ada aturan dilarang membawa hal-hal tertentu. Makanya untuk opsi A ini jawabannya kurang tepat. Lalu untuk opsi yang B, 41 orang menyita bungkusan tersebut menyita bungkusan tersebut dan menolak kunjungan karena berniat menyelundupkan barang mencurigakan. Kenapa untuk opsi yang B ini poinnya tepat? Karena sigap dan juga menerapkan keputusan sesuai SOP demi menghindari penyelundupan dan juga memberikan konsekuensi yang tepat. Kenapa sih di sini kita memberikan konsekuensinya supaya ia tidak bertemu? Karena kan dia ini udah mencurigakan di awal. Kalau misalkan itu memang obat yang diperlukan untuk kerabatnya di lapas, ya tinggal berikan aja itu kepada sipirnya ataupun kepada pemeriksanya supaya apa? Supaya enggak terlihat mencurigakan. Dan memang kalau misalkan obat itu kan bisa dibedakan antara obat yang terlarang dan memang obat yang memang bebas beredar gitu. Jadi di sini kasusnya itu sedikit suspicious, teman-teman. Lalu untuk opsi yang C, 31 orang nih yang jawab. Sebentar, saya hilangkan dulu poinnya. Meminta pertimbangan rekan lain apakah bungkusan itu diperbolehkan apabila memang benar obat herbal. Sebetulnya untuk opsi C ini bisa menjadi yang cukup mendekati, tetapi poinnya hanya 2, karena tetap saja tidak tepat sekalipun minta pertimbangan rekan lain, karena hal itu menyalahi prosedur besuk tahanan. Kalau kalian posisinya udah tahu sebagai sipir ataupun pemeriksa di lapas dan sudah tahu SOP, pasti nggak akan nanya lagi ke teman kita ataupun ke atasan, karena udah tahu sesuatu yang diselundupkan itu pasti salah, apapun isinya mau itu barang haram ataupun halal, tetapi ketika diselundupkan berarti itu ada yang mencurigakan. Sedangkan untuk opsi yang D, menyita bungkusan tersebut dan hanya akan memberikan waktu 10 menit untuk membesuk suaminya sebagai konsekuensi. Di sini poinnya 4, karena menyita bungkusan tersebut, tapi baiknya langsung saja ditolak kunjungannya sebagai konsekuensi ataupun efek jerak. Nah, untuk opsi yang E, memperbolehkan wanita tersebut untuk membawa bungkusan obat herbal ke ruang besuk jika memang sangat dibutuhkan. Untuk opsi yang E ini,
menyalahi SOP kunjungan tahanan dan juga menandakan bahwa kita tidak bisa bertugas sesuai dengan integritas dan juga prosedur. Jadi untuk opsi yang ini tidak tepat dijadikan jawaban, teman-teman. Kalau benar gak bakal diselundupkan, gimana maksudnya, Kak Diki? Kalau misalkan itu memang obat yang dibutuhkan suaminya, pasti bisa diperlihatkan langsung dong, nggak perlu diumpetin. Oke, ini soal terakhir teman-teman seperti yang saya janjikan tadi. Nah, kita akan stop sharing dulu. Ada yang mau screenshot dulu nggak teman-teman? Ngirimnya ke lubang tembok. Oke. Berarti lapas kita sudah lebih baik ya teman-teman. Oke, gimana soal malam ini? Apakah greget atau ya biasa aja lah, nggak sampai keringetan jawabnya? Belum kejawab. Ada yang betul semua? Kak Mas Maida itu gimana sih cara jawabnya? Cepat banget, boleh di-share kah cara jawab cepatnya? Oke, makasih ya teman-teman untuk kelas hari ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak dan juga nggak kepikiran soal PKP. Nah, takutnya kebawa mimpi. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan nanti bisa tanya-tanya Mimin ya untuk info lebih lanjut. Thank you. Ya, terima kasih Kak Putri untuk malam hari ini. Iya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk isi feedback-nya teman-teman.